Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya. Hai teman-teman, di video kali ini aku mau share. Kali ini aku nggak masak atau beres-beres rumah ya, tapi aku mau share tentang budgeting. Cuman mungkin beda dengan teman-teman yang budgetingnya per bulan. Kalau aku itu, suami aku bukan pegawai negeri atau karyawan swasta yang punya gaji bulanan ya teman-teman. Jadi dia itu wira swasta yang penghasilannya tidak tetap. Tapi untuk anggaran belanja rumah tangga, aku tuh biasanya dijatah per hari ya 100.000 rupiah. Nah, bagaimana sih cara aku mengatur uang 100.000 rupiah itu supaya bisa mencukupi semua kebutuhan dengan 6 anggota keluarga, yaitu aku, suami aku, 4 orang anak, dan salah satunya itu masih bayi ya, umur 7 bulan seperti itu. Nah, di sini aku tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, apalagi untuk pamer ya teman-teman, karena memang pasti banyak sekali, lebih banyak dari mom semua atau bunda-bunda yang anggaran belanjanya itu lebih dari 100.000 ya, dan mungkin ada yang sama dengan aku, harian belanja hariannya itu dijatah 100.000 sama pak suami, atau mungkin ada yang kurang ya. Berapapun itu kita wajib mensyukuri ya bunda semua, dan kita juga harus tahu bagaimana mengelolanya sehingga keuangan rumah tangga atau keuangan keluarga kita bisa lebih baik dari hari ke hari. Amin. Nah, di sini aku akan share sedikit caraku dalam mengatur uang belanja harian sebesar 100.000. Jadi ketika aku mendapatkan uang 100.000 per hari dari pak suami, aku akan menyisihkan untuk ditabung sebesar 15.000 ya teman-teman. Kenapa harus disisihkan untuk ditabung? Nah, ini penting sekali karena nanti di akhir bulan nanti aku jelasin ya kenapa kita harus menabung di awal. Ketika kita sisihkan 15.000, berarti sisa tinggal 85.000 ya teman-teman. Nah, inilah yang aku akan bagi untuk pengeluaran harian aku. Yang pertama tentu kita butuh nasi atau beras ya teman-teman. Di sini aku jatahkan 1 liter aja 10.000 rupiah. Kemudian untuk lauk pauk itu aku anggarkan 30 rupiah ya. Dan untuk 30 rupiah itu banyak sekali yang bisa kita beli untuk lauk pauk satu hari ya teman-teman. Kemudian untuk jajan anakku yang udah bisa jajan itu 3 anak ya, itu aku anggarkan 15.000. Kemudian untuk kebutuhan bayi aku seperti pampers dan bubur bayi dia, itu aku anggarkan 10.000 ya per harinya. Kemudian untuk mandi dan cuci, biasanya beli sampo, deterjen seperti itu ya, itu 5.000 rupiah setiap hari. Dan kebiasaan aku kalau sore suka bikin cemilan untuk anak-anak ya. Jadi aku anggarkan biaya untuk bikin cemilan sore hari itu 10.000 rupiah. Nah, di sini aku masih ada sisa 5.000 itu untuk cadangan aja ya teman-teman. Nah, cadangan ini aku pakai nanti untuk membeli gas atau galon ya. Karena gas dan galon itu kan tidak setiap hari kita beli. Jadi ini bisa kita kumpulkan dulu untuk nanti dipergunakan membeli gas dan galon atau mungkin keperluan yang lain ya. Jadi ketika kita menabung 15.000 per hari, maka di akhir bulan tabungan kita akan menjadi 450.000 ya teman-teman. Dan ini bulan berikutnya kita bisa gunakan untuk belanja bulanan ya teman-teman. Dengan belanja bulanan di awal bulan, maka pengeluaran harian kita akan semakin menurun ya teman-teman, karena kita sudah belanja di awal seperti beras dan lain-lain, sehingga kita bisa menabung lebih banyak lagi. Ini aku contohkan ya teman-teman. Ketika kita bisa menabung di awal 15.000 per harinya kali 30.000, maka di akhir bulan kita akan mendapatkan tabungan 450.000 ya teman-teman. Nah, ini sangat lumayan sekali karena kita bisa untuk belanja bulanan di bulan kedua. Di bulan kedua uang 450.000 itu bisa kita gunakan untuk
membeli beras, misalnya kita beli beras 20 liter, itu 200.000 ya teman-teman. Kemudian untuk kebutuhan dapur seperti minyak, gula, teh dan sebagainya, kita anggarkan 150.000. Lalu ada juga untuk kebutuhan bayi ya, seperti pampers dan bubur dia, atau untuk keperluan seperti minyak telon dan lain-lain, kita anggarkan 100.000 ya. Jadi untuk bulan kedua tentu pengeluaran kita akan semakin menurun. Maka bulan kedua kita bisa menaikkan tabungan kita ya, dari 15.000 kita bisa tambahkan tabungan kita per harinya menjadi 25.000. Nah, sedangkan untuk jatah uang belanja kita dari Pak Suami, uang belanja harian itu kan tetap 100.000. Kita tabungkan 25.000, sisanya 75.000. Nah, itu kita bagi-bagi. Misalnya untuk lauk pauk yang tadinya kita anggarkan 30, bisa kita tambahkan jadi 35.000 ya teman-teman. Ya, kita semakin hari harus semakin memperbaiki gizi ya. Jadi kita tambahkan jadi 35.000 untuk lauk pauk. Sedangkan untuk mandi dan cuci tetap 5.000 rupiah. Untuk jajan anak, nah ini untuk jajan anak itu juga bisa kita tambahkan ya menjadi 20.000 rupiah per hari. Ini untuk 3 anak ya teman-teman. Kalau teman-teman anaknya baru 1 atau 2, tentu untuk kos jajan anak ini juga bisa lebih sedikit ya. Kalau aku memang anakku yang udah bisa jajan tuh 3 anak, jadi untuk budget jajan anak ini memang agak besar ya di aku, sehari bisa 20.000. Kemudian untuk cemilan sore tetap ya 10.000 rupiah. Lalu untuk cadangan tetap 5.000 rupiah. Nah, cadangan ini kita juga bisa pakai jika sewaktu-waktu di lingkungan sekitar kita tuh ada yang sakit. Misalnya ya, biasanya di tempat aku nanti akan ada saweran untuk membantu yang sedang sakit. Nah, jadi pengeluaran kita per harinya itu 75.000 dan tabungan kita per hari 25.000. Nah, dari 25.000 itu satu bulannya kita bisa dapatkan 750.000 ya teman-teman. Jadi kalau bulan pertama tabungan kita itu satu bulan kita dapat 450.000. Nah, untuk tabungan bulan kedua itu meningkat ya teman-teman, karena memang kita perbesar untuk saving ya, karena pengeluaran kita menurun, jadi tabungan kita perbesar. Nah, untuk bulan kedua kita di akhir bulan bisa mendapatkan tabungan 750.000. Tentu ini bermanfaat sekali ya teman-teman untuk mungkin seperti tadi kita mungkin bisa untuk belanja bulanan kita, anggarannya bisa diperbesar lagi, atau kita bisa buat beli keperluan yang lain atau keinginan atau sesuatu yang ingin kita beli ya. Misalnya perintilan dapur seperti itu ya. Kalau ibu-ibu pasti pengen lihat panci bagus gitu, pengen beli ya. Nah, kita bisa beli dari uang tabungan ini ya teman-teman, atau mungkin akan kita biarkan tabungan hingga menjadi banyak gitu dan akan kita pergunakan untuk sesuatu yang lebih penting lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu dia bagaimana cara aku mengelola pendapatan harian untuk uang belanja sebesar 100.000. Terima untuk kasih yang udah sudah menonton video ini. Jangan 2 dewasa dan 4 like, anak. komen, dan juga subscribe. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.